Shalom, selamat pagi. Ya, pesan Tuhan, jangan membiarkan pintumu tertutup ya. Jangan membiarkan pintumu tertutup. Diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, saya akan bacakan. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, jadi ini yang menjadi dasar firman Tuhan dari pesan Tuhan buat kita di minggu ini ya. Diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Jadi kalau dilihat dari kisah ini bahwa bagaimana murid-murid pada waktu itu begitu ketakutan ya. Nah, jadi akhirnya mereka mengunci pintu di satu rumah karena saking takutnya, karena ketakutannya itu begitu luar biasa ya. Jadi saya tuh suka dengan film yang tentang yang berhubungan dengan zaman sebelum Masehi atau tentang kerajaan. Kadang-kadang true story ya tentang kerajaan itu, cerita sejarah. Kadang-kadang dari kisah-kisah itu bisa mendapat sebuah bayangan gitu, bagaimana penindasan orang-orang Roma atau para imam terhadap orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada waktu itu. Jadi ketakutan yang mereka sampai mereka mengunci pintu itu betul-betul mereka dalam keadaan yang takut ya. Nah, apalagi Yesus udah nggak ada gitu di tengah-tengah mereka, jadi mereka juga takut, ada persekusi dan ancaman, takut juga mereka juga. Ketika Yesus udah mati, mau ngapain lagi hidup dia? Mau harus berbuat apa? Ada kebingungan. Dan belum lagi juga ada rasa bersalah. Karena pada waktu Yesus disalib, mereka meninggalkan Yesus. Mereka pergi semuanya meninggalkan Yesus. Ada rasa bersalah, ada rasa takut, ada rasa bingung. Dan hal-hal yang seperti itu. Makanya ketika Yesus bangkit, ketika Yesus akhirnya menampakkan diri kepada murid-murid, yang pertama dia kasih sama murid-muridnya, damai sejahtera. Karena waktu itu gejolak ketakutan, kebingungan itu begitu menguasai murid-murid. Makanya Yesus datang dan memberikan damai sejahtera. Dan Yesus bilang bahwa Tuhan Allah mengutus aku, maka aku pun akan mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus. Jadi artinya Yesus pernah bilang bahwa lebih baik aku pergi supaya Roh Allah turun atas kamu yang akan menolong, yang akan menyertai murid-murid pada waktu itu. Nah, jadi dengan Yesus bilang bahwa seperti Bapa mengutus aku, maka aku pun mengutus kamu. Artinya ada satu, Yesus ingin supaya murid pun jangan cuma diam aja. Jangan diam dan tidak melakukan apa-apa. Tetap harus melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan murid-murid. Tetap harus pergi keluar memberitakan Injil keselamatan buat orang-orang. Nah, ini yang di tengah ketakutan dan kebingungan, Tuhan tetap, Yesus mau tetap murid-muridnya tetap melakukan apa yang harus dilakukan. Nah, jadi kalau dilihat dari kisah ini bahwa sebenarnya itu pun yang Yesus mau terhadap kita, anak-anak Tuhan hari-hari ini. Apapun yang saat ini kita mungkin lagi ada dalam pergumulan, dalam situasi-situasi yang bermacam-macam, tetap Tuhan mau kita tetap melakukan apa yang menjadi tugas, yang menjadi panggilan kita. Yaitu jangan mengunci diri, jangan berdiam diri, jangan tidak melakukan apa-apa. Gitu. Nah, apalagi kita baru terima visi yang baru ya. Visi yang baru. Apa ya visi yang baru? Memasuki wilayah yang Tuhan janjikan. Ini kan memasuki wilayah, nggak mungkin ada orang yang bisa memasuki suatu wilayah kalau dia mengunci diri. Nggak melakukan apa-apa terus pengen tiba-tiba masuk dalam satu wilayah yang baru, itu nggak mungkin. Jadi inilah yang Tuhan ajar buat kita bahwa
untuk sesuatu yang baru, untuk wilayah yang baru, untuk hal-hal yang Tuhan janjikan itu harus ada langkah, harus ada hal-hal yang kita lakukan. Dan ini yang jadi inti pesan Tuhannya, bahwa jangan jadi orang yang percaya yang terkungkung dalam ruangan dengan pintu yang tutup dan merasa nyaman di dalamnya. Nah ini juga punya pengertian yang luas gitu loh. Jangan sampai akhirnya kadang-kadang gini, karena harus mulai melangkah dalam visi yang baru, jadi harus mulai melakukan sesuatu gitu ya. Atau harus baca firman ya, harus doa, harus pelayanan, rasanya males gitu. Nah ini kan yang seringkali terjadi sama orang-orang yang keluar dari sebuah kebiasaan ya. Kebiasaan yang udah biasa, yang terbiasa dilakukan itu nggak mudah. Hal yang nggak mudah. Hal yang ada istilahnya mager ya. Nah suruh kadang-kadang kita tuh terlalu mager, malas gerak gitu loh. Ya udah gitu, udah dalam keadaan yang kayak gini udah. Nggak mau lagi ditambahin hal-hal yang harus gitu ya, malas banget ya gitu. Nah tapi kan kalau kita lihat bahwa kita nggak mungkin hidup di dalam sebuah keadaan yang terus begitu. Harus ada sebuah, Tuhan mau, karena kemarin dikatakan sama Pak Ishak bahwa Tuhan kita Tuhan yang dinamis. Tuhan yang mau kita makin hari makin bertumbuh. Iman aja juga kan, Tuhan ingatkan iman aja harus apa? Menjadi iman yang kuat. Sesuatu yang terus bergerak maju. Sesuatu yang terus mengalami proses pertumbuhan, makin hari makin berkembang, makin hari makin dewasa. Nah jadi kalau misalnya kita terkungkung dalam satu cara pandang bahwa ya udah gini aja, ya udah saya mah terima aja seperti ini gitu. Nah ini yang akhirnya membuat orang nggak bisa mengalami segitu-gitu aja gitu loh. Nah kadang di antara ibu-ibu ya, kadang-kadang ini juga yang sering saya dapat kalau di dalam ngobrol gitu ya. Kadang-kadang ada satu pegangan yang dulu waktu pertama kali mungkin bertobat dan diajarnya hal yang seperti itu yang akhirnya begitu aja gitu. Padahal firman Tuhan yang dikasih pun itu masih bisa, sesuatu yang masih bisa, banyak hal yang masih bisa dibukakan gitu loh. Nah jadi tanpa ada, ketika kita cuman mau segitu aja, nah ini yang seringkali, makanya kelumpuhan itu juga bisa terjadi karena kita pengen segitu aja. Nggak mau nambah apa-apa lagi. Nah sampai kadang-kadang yang dikatakan pintu terkunci itu juga secara pandang yang, takut salah sama Tuhan ya. Nanti takut dosa ah. Nah ini yang seringkali terjadi, takut dosa, takut salah sama Tuhan, takut, ada yang takut menghakimi, dan banyak ketakutan-ketakutan yang akhirnya ya udah cuma segitu aja gitu. Nah itu salah satu yang masuk dalam kategori yang jadi murid Tuhan, yang pintu hidup di dalam terkungkung dengan pintu yang terkunci. Segitu aja karena takut salah, takut nanti dibilang menghakimi, takut dosa, takut kebanyakan ketakutan. Nah jadi ini yang jangan kita pikir bahwa takut dosa, takut salah ya. Kalau ini tidak kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, ini akhirnya kita bisa ngajarin ke anak loh, jangan loh. Nanti takut dosa loh, takut dosa, takut salah. Nah makanya kalau di Komsel, ya jadi takut salah sama Tuhan. Emang itu salah ya? Coba renungin lagi. Emang yang kayak gitu salah ya sama Tuhan? Nah jadi jangan sedikit-sedikit salah. Kenapa orang sampai takut salah? Karena gak berkembang. Karena segitu-gitu aja dan tidak pernah belajar lebih lagi pengenalan kita akan Tuhan. Nah ini kalau kita gak pernah nambahin apa-apa dari Tuhan, dari firman Tuhan, kadang-kadang ya udah segitu aja. Nah pernah gak kita di ibadah gitu ya, ada hamba Tuhan yang khotbahnya gitu aja. Pakai ayatnya, kupasan ayatnya segitu aja. Nggak ada wawasan yang baru, nggak ada reveal nggak ada hal-hal yang dibukakan yang lebih lagi, segitu aja. Sampai ilustrasinya begitu,
kedengarannya kuno. Sampai contoh-contohnya, sampai joke-nya aja juga kuno gitu loh. Padahal kalau mau firman Tuhan itu bisa menjadi sesuatu yang berkembang luar biasa. Nah kalau kita lihat di dalam Amsal 18. Amsal 18 ayat yang ke-15. Ini terjemahan, saya pakai ini, yang ini dulu ya. Hati orang berpengertian, memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Di dalam terjemahan BIMK ya, bahasa Indonesia masa kini ya. Ini terjemahan ini katakan ini, orang berbudi selalu haus akan pengetahuan. Orang bijak selalu ingin mendapat ajaran. Nah ini kan yang harusnya cara pandang, harusnya sikap kita sebagai orang-orang percaya pun jangan cuma sekedar terkunci dengan satu pengertian yang mungkin waktu baru pertama bertobat tuh ngertinya cuma segitu dan akhirnya segitu-gitu aja. Nah ini dikatakan orang berbudi selalu haus. Nah ini yang harusnya menjadi satu keinginan dari kerinduan dari orang-orang percaya, haus akan pengetahuan. Nah pengetahuan ini dalam bahasa aslinya dikatakan da'at ya. Da'at itu artinya gini, bukan hanya pengetahuan aja, tapi ini juga berbicara gini, skill. Jadi orang berbudi selalu haus akan menambahkan skill. Jadi jangan segitu kalau mau nambah yang baru, aduh nanti takut dosa ya sama Tuhan, nanti salah gak sama Tuhan. Nah ini yang selalu akhirnya bahasa-bahasa yang seperti itu sering akhirnya menjadi pintu yang terkunci buat kita. Kalau misalnya ada disiplin, ada yang teguran, gak punya kasih. Nah itu yang selalu menjadi akhirnya kita terkungkung dengan satu situasi yang gak bisa berkembang. Gak bisa menjadi sesuatu yang Tuhan mau. Segitu aja. Wah gak punya kasih dia mah. Padahal lagi didisiplin. Nah selain itu juga tambah skill itu perlu gak? Perlu. Jadi orang itu jangan cuma sekedar dapatnya segitu ya udah segitu aja. Tambah. Punya kehausan untuk tambah lagi. Kemampuan-kemampuan yang Tuhan yang ada di dalam kita. Karena kita ya diciptakan Tuhan itu hebatnya bukan main. Selain skill juga dikatakan tambahkan lagi discernment. Kemampuan untuk membedakan. Setiap orang itu harus punya ketajaman. Itu perlu ditambahkan. Jadi pengetahuan itu bukan cuma sekedar pengetahuan firman Tuhan. Pengetahuan itu berbicara tentang ketajaman firman Tuhannya. Bukan cuma sekedar wah saya mau baca firman Tuhannya teratur tiap tahun habis. Iya tapi ada sesuatu gak yang ditambahkan di dalam kita? Ada hal yang baru gak yang dimana kita bisa membedakan? Nah artinya lain itu perception ya. Tambahkan perception atau apa? Wawasan. Orang yang berbudi harus selalu haus untuk tambah wawasan. Nah, baca firman Tuhan juga sebenarnya kalau kita merenungkan lebih lagi, kita baca lebih lagi pengertian dari, kadang-kadang kan baca ini kan orang berpengertian, memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Ada yang paham gak sih sebenarnya? Susah kalau saya sendiri kurang paham. Nah begitu gak paham, cari bahasa lainnya apa. Bahasa Indonesia yang sehari-harinya apa, kadang-kadang itu jauh lebih mengerti. Dalam bahasa Inggrisnya jauh lebih bisa kita pahamin. Hati orang baru pengertian, memperoleh pengetahuan. Dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. So, ini kan gak gampang. Tapi begitu saya baca yang bahasa terjemahan yang lain dikata orang berbudi selalu haus akan pengetahuan. Nah pengetahuan apa? Nah dalam bahasa aslinya ditambahkan kata perception. Harus punya kehausan untuk tambah wawasan. Jangan terkungkung dengan satu pengertian yang itu aja bertahun-tahun tidak nambah, tidak menjadi punya wawasan yang luas. Banyak baca buku, banyak tambahkan lagi, banyak hal yang bisa kita tambahkan di dalam hidup ini. Dan dikatakannya juga bahwa da'at itu artinya tambahkan wisdom, tambahkan hikmat. Nah hikmat itu gak datang dengan Tuhan aku minta hikmat, tiba-tiba hikmat datang dari langit turun.
kita jadi punya hikmat, enggak. Hikmat itu dimulai dari terus belajar dan minta tuntunan Roh Kudus. Nah, saudara kan kalau kita doa selalu minta hikmat dan marifat. Marifat apa sih marifat? Bukan marimar ya, marifat. Nah, marifat itu artinya gini, pengenalan, perjalanan kita, proses kita akan pengenalan akan Tuhan. Nah, jadi ada satu rasa haus yang enggak cuma segitu-gitu aja. Nah, di dalam kalau kita lihat bahwa bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, yang dijanjiin Tuhan untuk masuk ke dalam satu wilayah yang baru. Sampai akhirnya mereka gak masuk wilayah yang baru loh. Mereka gak pernah sampai Kanaan. Kenapa? Cara pandangnya tuh dijanjiin hal yang baru, tapi tertutup untuk hal yang baru itu. Mereka hatinya terbuka hanya untuk, wah Mesir lebih enak, pengen balik lagi ke Mesir, pengen makan ini, pengen makan itu, selalu tertutup untuk hal yang baru, tetapi karena hatinya selalu condong untuk hal-hal yang udah biasa dia lakukan. Sudah terbiasa untuk hal-hal yang dilakukan padahal gak enak. Padahal di Mesir itu mereka itu kerja paksa. Tapi selalu ingin balik lagi ke Mesir. Kenapa? Tertutup untuk hal yang baru. Nah, beda dengan Rahab. Nah, ini yang kadang-kadang kita suka berpikir gak, orang ya dari agama seberang bisa bertobat itu. Kenapa? Hatinya terbuka. Dia tidak tertutup untuk, kalau ada hal yang lebih dahsyat, dia pengen belajar lebih lagi. Nah, ini yang terjadi sama Rahab. Rahab mengenal, kalau kita lihat di dalam Yosua 2 ayat yang 9 sampai 11 coba kita baca. Dia tambahkan discernment, dia punya pengertian yang lebih lagi. Nah, ini Yosua 2 ayat yang ke-9 ya. Di sini katakan, aku berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghigapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. 10, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami dengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit dan di atas dan di bumi dan di bawah. Kalau ini ya sebuah gambaran yang bahwa yang saya pernah lihat di film-film, walaupun ini bukan cerita tentang Yosua. Jadi kalau orang zaman dulu tuh kalau tinggal di dalam sebuah benteng, kotanya kan dibentengi gitu ya, itu nggak gampang untuk dengar tentang Allah yang ada di seberang situ, tentang sesuatu yang ada di luar, tentang musuh itu mereka nggak gampang karena mereka dikurung dengan sebuah benteng, apalagi Yeriko katanya tebel banget gitu kan. Nah, tapi selain penjaga itu ada penjaga yang menjaga di benteng, juga ada penjaga yang sengaja dikirim untuk ada di mungkin berapa kilometer jauhnya ya, untuk apa? Sebelum musuh datang, mereka udah tahu nih ada musuh yang mau datang, jadi mereka bisa naik kuda balik ke ini untuk bersiap-siap. Jadi ada orang yang memang ditaruh di tempat tertentu, kejauhan tertentu untuk apa? Untuk mendengar sesuatu tentang musuh. Nah, apa yang dia dengar, dia akan bawa masuk ke dalam benteng di dalam kota. Lalu dia mulai ngomong, dia ceritain. Wah, ini musuh yang ini musuh bakalan begini, ada sesuatu yang bakal terjadi, kita harus siap-siap. Nah, ini seperti itu. Nah, termasuk waktu dia dengar tentang orang Israel, Allah orang Israel. Bagaimana orang ini mengalahkan raja, menumpas raja-raja. Wah, dahsyatnya, ada begitu banyak mujizat terjadi, ada banyak hal-hal yang dahsyat terjadi. Dia langsung datang, masuk ke dalam kota yang berbenteng yang kuat itu. Dia ngomong, wah ini ada raja, ada Allah orang Israel yang melakukan ini, berbuat ini, wah dahsyatnya bukan main gini. Ini seluruh kota dengar loh, rata-rata seluruh kota itu dengar apa yang terjadi. Tapi seberapa banyak orang yang membuka hati untuk itu? Cuma Rahab. Rahab begitu dengar, wah ternyata ada Allah yang lebih hebat dari Allah gua.
Nah hatinya terbuka. Nah makanya begitu dia menerima, dia tahu ada Allah yang hebat yang bisa mengalahkan Sihon dan Og, yang bisa mengeringkan air laut Tebrau, yang bisa yang membawa orang begitu banyak keluar dari tanah Mesir. Dia terbuka untuk itu. Nah jadi memang jangan kita menjadi orang-orang yang cuma terkungkung dengan sebuah pengertian yang segitu aja gitu. Ya, jangan segitu-gitu aja. Nah, di dalam Amsal 1 ayat yang ke-22. Nah, jadi kalau di dalam Amsal ternyata waktu saya baca dan selidiki ternyata kalau Amsal bilang pengetahuan itu artinya sama, daat. Daat itu artinya tentang skill kuasa untuk membedakan, tentang wawasan, tentang pengertian, tentang hikmat ya. Nah ini Amsal 1 ayat yang ke-22 dikatakan, berapa lama lagi hai orang yang tidak berpengalaman. Kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berapa lama lagi? Jadi artinya jangan terus menerus hidup di dalam sebuah pintu yang terkungkung dengan pintu pengertian yang segitu-gitu aja. Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan orang bodoh atau orang sederhana. Jadi kadang-kadang jangan membuat alasan bahwa udahlah saya mah memang nggak bisa apa-apa karena memang saya kan orangnya sederhana. Saya mah orangnya memang nggak sepinter orang-orang lain. Nah, tapi kan di sini katakan berapa lama lagi hai kamu orang yang sederhana. Berapa lama lagi hai kamu orang-orang naif. Nah itu. Jadi jangan bikin excuse, jangan bikin alasan bahwa karena saya mah pendidikannya juga segitu-gitu aja. Nah, tapi makanya ini ya kadang-kadang sikap kita terhadap hal yang rohani itu kadang-kadang bertentangan dengan sikap kita terhadap kalau kita berurusan dengan cari uang dan keuntungan ya. Kalau bahasa sekarang anak-anak muda cari cuan katanya. Nah kalau yang namanya urusan yang memberikan keuntungan keuangan kadang-kadang kan bagaimana kita melihat orang bodoh aja, orang sederhana itu aja kalau dia rajin, kalau dia serius aja bisa jadi miliarder. Kita sering bacakan orang-orang yang punya jadi orang-orang yang akhirnya jadi kaya luar biasa itu dimulai dari ternyata dia orang yang nggak berpendidikan. Nah orang yang nggak berpendidikan aja kalau memang dia rajin, dia terus menambah wawasan, tambah skill, tambah pengertian, tambah apa lagi lah, tambah pergaulan, akhirnya bisa jadi orang-orang hebat. Nah sebenarnya sikap ini pun juga harusnya dimiliki oleh setiap orang-orang percaya dalam hal apa? Dalam rohani. Tambah wawasan, walaupun kita sederhana, walaupun tidak berpendidikan, di dalam Tuhan sebenarnya. Kalau kita mau terus terbuka untuk baca firman Tuhan dan mengenal Tuhan lebih lagi, maka orang-orang sederhana pun akan menjadi orang-orang yang hebat. Punya pengetahuan dan wawasan firman Tuhan. Apalagi gini, terimalah Roh Kudus. Nah, jadi kadang-kadang orang tuh pengen Roh Kudus tuh kasih pewahyuan gitu ya. Orang selalu berharap Roh Kudus kasih pewahyuan. Bisa nggak? Sebenarnya gini, pewahyuan dari Roh Kudus itu dimulai dari apa? Kita baca dulu firman Tuhan. Dimulai dari kita harus baca firman Tuhan, dari kita baca merenungkan firman Tuhan dan kita membuka hati buat Roh Kudus, tambah memberikan kita enlightenment, pencerahan, kasih hikmat, kasih apa? Nah dari kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus bisa kasih kita hikmat lebih lagi. Nah jadi harus terbuka dengan apa? Dengan Roh Kudus. Jangan membatasi kuasa Roh Kudus, karena kan kita jangan batasi kuasa Roh Kudus. Kita harus jangan terkunci untuk ya udah nggak mau terima Roh Kudus. Buka hati untuk Roh Kudus karena banyak hal Roh Kudus bisa berkarya lebih lagi. Jadi harus gini, harus selalu berkata bahwa kadang-kadang kan kita begini, kita selalu memanfaatkan Roh Kudus untuk kepentingan kita, betul nggak? Banyak kan kayak gitu. Tapi mulailah berpikir bahwa Roh Kudus manfaatin saya. Manfaatin saya. Untuk apa? Untuk perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan mau lakukan. Manfaatin saya. Nah untuk dimanfaatin sama Roh Kudus tentunya kita harus punya pengetahuan dulu. Harus mulai baca. Punya pengertian yang lebih lagi akan firman Tuhan. Nanti Roh Kudus akan tambahkan pengertian yang baru.
Jadi nggak terkungkung dengan satu pengertiannya itu aja. Sesederhana, jadi jangan bikin kita bikin alasan bahwa saya orang sederhana, nggak ngerti apa-apa. Tapi firman Tuhan, mau berapa lama lagi katanya, orang sederhana, orang naif itu harus tambahkan terus pengetahuan firman Tuhan. Nah, kadang-kadang orang pengen dengar suara Tuhan. Orang nggak akan pernah bisa dengar suara Tuhan kalau nggak pernah baca Alkitab. Dimulai dari apa? Ternyata dari baca Alkitab dulu, baru kita bisa dengar suara Tuhan. Kalau nggak pernah dengar, nggak pernah baca Alkitab, terus kita pikir Tuhan ngomong apa? Nah, oleh karena itu dimulai dari mungkin awal-awal, kadang-kadang bukannya nggak bisa Tuhan bicara ya. Tuhan bisa bicara, itu yang namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan, bisa aja. Tapi untuk kita lebih lagi di dalam mendapat pewahyuan dari Tuhan, tentu harus dimulai dari membaca Alkitab. Nah, jadi baca Alkitab itu gini loh, kalau kita baca dan mulai merenungkan firman Tuhan itu kita sebenarnya lagi keluar dari pintu yang tertutup. Kita mulai membuka hal-hal yang membebaskan Tuhan berkarya lebih lagi. Roh Kudus berkarya lebih lagi. Dalam pelayanan juga begitu. Nah, makanya apalagi kita di dalam pelayanan khotbah gitu kan. Nah, khotbah juga jangan malas untuk menyelidiki firman Tuhan. Kalau enggak ya khotbahnya ya itu. Dari tahun ke tahun kita dengar khotbahnya kuno banget ya. Pernah gak sih merasa ada khotbah yang kuno, sampai joke-nya, sampai ilustrasinya kuno kan gitu ya. Nah, demikian juga di dalam waktu kita memimpin sebagai pemimpin pujian juga. Harus terus tambahkan wawasan, skill. Apalagi bersaing dengan keadaan kondisi zaman yang semuanya serba digital kan, ini kita apalagi AI segala macam gitu ya. Nah, itu kan artinya kita juga harus terus menambah wawasan. Jangan kayak dari dulu juga lagi mimpin pujian kayak gini. Nah, hari-hari ini kan terus pengetahuan bertambah, wawasan pun harus terus bertambah. Mimpin pujian, musik pun juga tambah skill, tambah wawasan, banyak hal yang Tuhan bisa bukakan buat setiap kita, amin. Banyak hal. Nah, tapi tetap kan diawali dengan takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Dan apa yang dasarnya harus apa? Yesus Kristus Tuhan. Nah, itu yang menjadi dasarnya. Jadi jangan mau nambah wawasan akhirnya keblinger untuk hal-hal yang lain. Enggak seperti itu juga yang kalau yang keblinger itu yang namanya progresif ya, Kristen progresif. Sebenarnya progresif itu, kata progresif itu bagus loh. Progresif itu bagus. Setiap orang itu harus progres di dalam Tuhan. Tapi kalau tanpa dasar, tanpa akar yang benar, makanya jadi bablas. Nah, oleh karena itu siapapun kita dan apapun pekerjaan kita ya, status kita hari ini, bahwa Tuhan ingatkan bahwa mulai tambahkan pengetahuan, tambahkan daat, tambah skill. Jangan terkungkung dengan satu pengertian yang itu terus. Karena Tuhan itu dinamis. Tuhan itu Tuhan yang terus mau kita mengalami proses yang makin hari makin mengalami kedewasaan penuh loh. Menjadi seperti Kristus itu bukan orang-orang yang diam di dalam sebuah tempat yang terkunci loh. Menjadi seperti Kristus itu kan sesuatu yang terus dilakukan dan terus bertambah-tambah di dalam pengetahuan, pengenalan kita akan Tuhan. Betul gak? Nah, oleh karena itu biarlah melalui pesan Tuhan ini diawali dari langkah awal ini Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang tidak terkungkung dengan sebuah ya gitu-gitu aja. Mulailah tambahkan orang pengerti, orang yang tidak berpengalaman, orang sederhana, orang naif sekalipun Tuhan mau tetap tambahkan pengetahuan. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.